Dan lagi-lagi sepatu basket Tarmac performance-nya melebihi harganya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Tarmac Elevate 500. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau abas kalian mainin sepatu ini di lapangan indoor yang bersih, nggak akan menemukan masalah sedikit pun. Semua pergerakan masih bisa tercover dengan baik, hanya saja gue merasa pergerakan lateral untuk pengereman lateral itu lebih lemah daripada pengereman linear. Jadi kalau gue lagi melakukan pengereman dengan kaki samping tuh kayak crossover gitu, itu berasa lebih ada slip-slipnya daripada gue lagi melakukan pengereman linear kayak jab step atau stop and go atau step back, itu berasa lebih pakem. Tapi ya itu tadi, kalau dimainin di lapangan indoor yang bersih, semuanya sih nggak terlalu berasa lah, nggak sampai mengganggu pergerakan, masih sangat amat bisa diandalkan. Begitu abas kalian pakai sepatu ini di lapangan outdoor yang berdebu, ini memang bahan rubber outsole-nya sangat amat mudah ngangkat debu. Jadi kalau debunya udah nempel semakin banyak tuh, nah slip-slipnya jadi lebih parah. Abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget kalau pakai sepatu ini di lapangan outdoor yang berdebu. Kalau lapangan outdoornya model yang kasar kayak aspal gitu, mendingan nggak akan terlalu slip-slip. Tapi kalau yang modelnya semenan halus gitu, pasti akan lebih berasa tuh slip-slipnya. Yang penting kalau abas kalian rajin-rajin wipe off tiap berapa kali bolak-balik gitu, di wipe off, itu sih masih aman lah, masih bisa diandalkan untuk di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Untuk durability-nya ini bakalan awet untuk abas kalian pakai terus-terusan di lapangan outdoor. Ini pun setelah berapa kali pemakaian indoor dan outdoor. Traction pattern-nya kalau gue dorong-dorong tuh masih pada keras-keras gitu ya. Pola traksinya juga nggak kelihatan ada yang terkikis atau botak, semuanya masih dalam kondisi yang baik. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang tidak squeaky. Heel to toe transition-nya juga sangat smooth, baik bagian heel maupun bagian toe dibikin rounded. Bentuk outsole-nya juga nggak flat, kayak ada lekukannya gitu, jadi enak banget di telapak kaki feels-nya. Ditambah lagi ada flex groove di bagian forefoot, terus juga bahan upper-nya termasuk yang gampang nge-flex, jadi keseluruhannya bener-bener enak sih ini heel to toe transition-nya smooth banget. Untuk dipakai buat main cepet, sangat amat mendukung, jadi kita bisa ngegasnya lebih enak. Next, untuk cushionnya ini merupakan poin yang sangat plus dari sepatu Tarmac Elevate 500 ini, karena cushioningnya menurut gue enak banget. Abas kalian nggak akan dapetin cushioning kayak gini di sepatu basketnya Nike atau Adidas yang harganya 1 juta ke bawah, dan ini harganya cuma 800.000 loh. Tapi cushion yang diberikan tuh bener-bener kayak sepatu-sepatu basket yang sejutaan ke atas gitu deh. Jadi karakter si cushioningnya sepatu ini tuh lebih ke bouncy dan responsif banget. Softnya sedikit aja, jadi kayak perbandingannya tuh 30% soft dan 70%-nya bouncy. Udah gitu bagian heelnya berasa tebel banget, jadi impact protection-nya gokil banget. Enak banget selama pakai sepatu ini, gue nggak menemukan ada masalah di lutut gue atau di tumit gue. Kemudian ke bagian forefoot itu sedikit menipis, tapi sedikit doang, nggak sampai yang tipis banget. Jadi memang core feel-nya agak-agak hilang di sepatu ini. Ketebalan cushioningnya dari heel sampai forefoot ini tuh mengingatkan gue sama sepatu Peak Lightning Taichi Thunderbolt Attack, sama satu lagi Dame 8 yang kemarin gue review. Ketiga sepatu ini punya ketebalan cushioning yang mirip, jadi kayak nggak langsung abis gitu di forefoot. Jadi mereka emang nggak cari core feel sih. Core feel-nya nggak hilang, tapi juga menurut gue bukan yang sampai tinggi banget dari lantai sampai nggak enak buat gocek-gocek. Masih enak sih. Ini cushioningnya menurut gue masih sangat cocok buat abas kalian yang mungkin punya masalah lutut atau yang udah berumur. I know I'm old, young blood, but... Kemudian untuk materialnya, bahan meshnya sih enak, berasa tebel gitu, tapi tetap fleksibel, tetap lentur. Zero break in time juga, dari pertama kali penggunaan itu udah langsung enak, udah ngikutin pergerakan kaki. Breathable juga selama pakai sepatu ini, kaki gue nggak berasa kepanasan. Padding lidahnya menurut gue tipis, tapi kebantu sama adanya material nubak di depannya. Jadi ketika gue ngencengin tali sepatu tuh, pas kena bagian nubak ini, jadi kayak nggak terlalu mengganjal di pergelangan kaki depan gitulah.
Oh ya, paling yang nggak enak dilihat itu ketika gua ngencengin tali sepatu yang paling depan tuh, lubang yang paling depan, itu bahan mesh di bagian toe-nya ikut kelipet-lipet gitu. Meskipun di kaki sih nggak berasa mengganggu ya, cuma dilihatnya kayak nggak enak aja gitu kan, kelipet-lipet gitu. Selanjutnya untuk padded collarnya ini sih enak banget, tebel banget, berhasil mengunci pergelangan kaki dengan baik sehingga tidak terjadi masalah heel slip. Sekitaran pergelangan kaki juga berasa sangat amat nyaman. Next untuk fitnya, gue sih true to size, aman-aman aja. Gue samain sama sizing Nike gue, biasanya Nike gue 43, di sepatu ini pun gue 43. Sisa ruangan di bagian toe sedikit banget, itu jempol gue udah nyampe di ujung sepatu situ sih, paling cuma ada sisa 1-2 mili gitu. Bagian atasnya juga nggak bubbly, bagian samping kanan kiri juga enak banget, pas banget. Cuma paling satu masalahnya itu di awal penggunaan gue berasa kelingking gue sedikit kedesek. Jadi ketika gue main cukup lama gitu, 2 jam, kelingking gue berasa mulai agak sakit sih. Kalau gue lihat ini disebabkan karena adanya bahan rubber ini nih, yang Tarmac Blade ini. Dimana bahan rubbernya nggak cuma sebagai caging cushioningnya, tapi ini juga naik sampai ke uppernya untuk memberikan lateral support juga. Nah, mungkin di awal-awal penggunaan si bahan rubbernya ini masih keras banget gitu ya, jadi kayak perlu waktu break in. Setelah gue pakai 2 hari main, di hari ketiga gue pakai lagi, itu udah lebih berasa enak sih, bagian kelingkingnya udah nggak sakit lagi. Jadi perlu sedikit waktu break in kalau abas kalian menemukan masalah yang sama kayak gue, kelingkingnya berasa sakit. Sabar aja, pakai dulu sebentar lagi, nanti kalau udah break in bakalan lebih enak buat jari kelingkingnya. Untuk yang kakinya lebar sebenarnya nggak perlu upsize, asal abas kalian tahan tuh sama waktu break innya material rubber tadi. Tapi kalau takutnya nggak tahan, ya pilihan yang paling aman ya upsize. Lockdown di sepatu ini juga gokil banget. Butik construction-nya menurut gue cukup berhasil. Ditambah lagi lacing sistemnya juga bagus banget, bener-bener ngunci. Jadi ketika gue udah ngencengin iketan tali sepatunya tuh, itu nggak bakal ngendor lagi ya bas kalian. Jadi bener-bener kayak udah kekunci gitu. Udah gitu lace hole-nya juga terhitung banyak. Kemudian ada 2 lacing yang pakai pita nilon gitu, sehingga pita nilonnya kalau ketarik sama tali itu ikut ngencengin bagian samping kaki kita, sehingga membuat lockdownnya jadi semakin baik. Ditambah lagi tidak ada masalah heel slip seperti yang tadi gue bilang. Jadi menurut gue lockdownnya termasuk istimewa. Terakhir untuk supportnya, menurut gue ini juga poin yang sangat plus di sepatu ini. Supportnya benar-benar maksimal di segala sisi. Untuk sisi bagian depan udah ada overlap outsole yang naik ke bagian upper. Terus juga masih ada fuse overlay lagi di bagian toe sebelah dalam, sehingga kaki kita nggak berasa mau keluar-keluar ke depan ketika melakukan pengereman linear. Untuk support di sisi samping itu ada dinding rubber yang tadi gue bahas dari depan sampai belakang, ditambah lagi lacing system dengan 2 pita nilon di bagian samping. Jadi ketika talinya ditarik itu memberikan support juga ke bagian lateral. Gila sih, ini support lateralnya benar-benar maksimal sih di sepatu ini. Support di bagian heel ada internal TPU heel counter, meskipun tidak terlalu keras ya, tapi menurut gue ketinggiannya dan lebarnya cukup-cukup aja sih. Udah gitu padded collarnya kan tebel banget, jadi emang berasa kaki bagian belakangnya kekunci aja gitu. Dan base-nya sepatu ini juga lebar banget. Kemudian kalau abas lihat di bagian heel-nya itu midsole sama outsole-nya juga overlap banget, ekstra banget. Jadi tuh sepatu ini bener-bener stabil banget deh. Mau abas kalian mendarat dengan forefoot atau mendarat dengan bagian heel, itu semuanya aman karena kayak bawahnya tuh lebar banget. Jadi sepatu ini tuh bener-bener stabil parah. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Tarmac Elevate 500 ini. Gila sih, dengan harga 800.000 super duper worth it sepatu ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya Decathlon Indonesia. Tapi kalau sampai di situ masih tertulis out of stock, abas kalian bisa coba DM ke Instagramnya Decathlon cabang terdekat
yang paling dekat lah dari tempat tinggal Abbas kalian. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.